Iya nih, kalau masih ngomongin teknologi kan sekarang udah maju banget lah, untuk investasi tuh jauh lebih gampang dibandingin dulu-dulu gitu lah ya Bu ya. Terus kalau dari masyarakat sendiri nih kan, apalagi di Jerman kan pasti teknologinya jauh lebih maju nih dari di sini. Boleh diceritain nggak sih kalau investasi di sana tuh teknologinya sekarang udah seperti apa? Ya ini ya, Jerman walaupun negara maju, ternyata kalau kita udah ngerasa hidup di sini, mereka itu salah satu yang ketinggalan di tangga Eropa lainnya, terutama online banking gitu. Jadi Jerman ada histori karena ini ya, dulu Jerman Timur, Jerman Barat itu biasa terus juga kasus NSA Amerika gitu. Jadi Jerman agak ketinggalan teknologi ya, terutama online. Terus sekarang itu pas di COVID ini mereka udah mulai biasa online. Ngomong investasi nggak ngajak-ngajak apa sih? Lo Kaget. Oh Mas, lo udah lama ya? Ini surprise sih. Ada kayak acara TV ya, ada tamu undangan. Iya nih, waduh. Udah lanjut deh. Kayak ada ahli ekonomi Jerman kayaknya tuh. Aduh, ini kan lagi nyayangin bisnisnya apa kok. Ketahuan deh kita. Lagi mau berbagi panggung, Pak. Ini. Oh, iya. Main belakang panggung lah, panggungnya lebih kecil, Pak. Oh gitu ya. Papa baru dari toko sebelah sih. Kan aja deh. Ya, kalau bisa menjelaskan investasi ya lebih awam sih, bolehlah gitu, bagus gitu. Oke. Masih mau dilanjut Mas Raka tadi soal di Jerman? Ya, jadi langsung. Jadi Jerman biasanya dia mulai online juga ya, cuman biasanya anak muda aja sih yang mulai online, yang generasi tuanya tuh kadang masih datang ke teller, temen semenjak COVID ini mereka mau nggak mau harus belajar online gitu. Oke. Sekarang Jerman mulai tobat lah gitu, pakai online gitu. Pak Budi, mohon maaf nih Pak Budi, narasumbernya lagi anaknya sama istrinya tuh. Ditanya-tanya. Menarik nih pengalaman yang di Jerman. Oke, sekarang karena lagi kita ngorek-ngorek. Oke, berarti di Jerman lebih anak muda ya. Oke, sekarang kita ke Pak Budi nih, tamu istimewanya nih. Ditanyain akhirnya. Iya, jadi ada pertanyaan tambahan nih. Udah rusuh ditanyain Pak. Iya. Terkait produk investasi favorit Pak, dengan Bu Adelina nih apa saja? Terus terutama nih ya, produk investasi apa yang sudah selama ini dipakai untuk menyiapkan dana pendidikan putra-putri selama ini? Oke, kalau yang buat Raka dan lain-lain selama ini pakai saham gitu, karena dulu kita masih relatif muda kan, saya pernah menjelaskan rumus 100 dikurang umur gitu. Tapi bagi si bungsu yang insya Allah 2 tahun lagi ya, gitu kita pakai SBN. Dan tepat waktu itu SBN sih kuponnya masih tinggi gitu. Dari sekarang yang ori 17 kan netnya 5,5. Kalau waktu itu saya masih 6,an lah, gede gitu. Jadi yang jelas sih pokoknya ya, dan sekarang juga sesuai dengan umur kita juga defensif ya, kita ke SBN cukup banyak, tapi kita juga investasi di properti ya, kita investasi yang jelas tuh aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow. Jadi bagaimana tadi nggak tahu nih, Ade ditanyain nggak bahwa Ade itu yang ngelola aset properti misalnya. Kontraktor gitu. Karena kalau di saya hanya yang ngelola finansial aset ya. Saya di saham reksadana, kemudian juga di SBN ya, pasar uang ya. Kalau ada yang ngurus apakah kebun gitu, apartemen di situ yang berusaha nyari yang ngontrak lah, dan karena kayaknya dia lebih berbakat di sana sih gitu. Kalau saya kan sehari-hari karena saya ngelola boleh dibilang biasa mengkaji. Nah ini juga ada satu lagi nih yang nggak tahu ini bisa dibicarakan nggak, karena Raka juga kan mulai kerja nanti. Raka bisa beli growing asset at discount, jadi aset kita yang properti bisa dibeli Raka secara cicilan gitu. Jadi kita nggak ngasih warisan ke anak, tapi kita ngasih dia diskon, deep discount untuk beli
aset kita, karena kalau kita nanti nggak kerja lagi, saya bilang sama adik, kita hidup ketika pensiun itu bukan dengan kenangan tapi dengan cash flow, tahu saya bilang kan. Jadi nanti udah ada pembicaraan dengan Raka, mungkin Raka akan bisa menjelaskannya. Oke, gimana tuh Mas Raka? Iya. Jadi saya nanti ada persetujuan juga, ada aset sama papa dan juga disaksikan sama adik-adik. Saya mulai nyicil aset properti, misalnya rumah orang tua saya gitu. Dengan mungkin per bulan saya bisa dapat dari berapa persen yang ditentuin ya. Saya kasih ke euro. Nah nanti tiba-tiba kayak saham ini ada berapa persen kepunyaan saya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya nanti rumahnya dijual gitu, saya dapat berapa persen dari kepemilikan gitu, mungkin juga dari sewa juga saya dapat sebenarnya dividen lah ya, kalau di saham dapat berapa dari uang sewa itu gitu. Nah di sini bagus sih, saya kan kalau dilihat ya kayak orang tua itu kan banyak aset tapi nggak liquid ya, kalau anak mudanya banyak liquid tapi nggak banyak aset gitu. Saya sih bagus juga lah, kayak terutama milenial ya, kita kan kayak depan tuh bakal tinggal di apartemen juga sih kayak orang-orang Eropa sini kan, semenjak rumah sekarang mahal banget. Oke. Gitu. Berarti berencana beli aset apartemen juga nih Mas di Jerman? Oh ya sih rencana, kalau ya saya rencana mau mungkin berkeluarga di sini gitu, nanti kalau udah profesional di bidang saya baru pulang ke Indo. Oke, baik. Ini lama juga nih tinggal di Iya, sana. nih rencananya kayaknya lama dengan Iya, lagi dipikirin gimana caranya ya. Mungkin balik lagi nih ke Mas Raka, mau nanya kalau misalnya dari Mas Raka sendiri, produk investasi paling favorit untuk Mas Raka tuh apa sih dan kenapa milih produk itu? Kalau untuk sekarang saya rencana nanti mau beli surat utang negara dulu buat tabungan saya, karena mungkin berapa tahun lagi kalau misalnya ada rencana buat ngelamar anak orang itu disiapin dananya, terus baru untuk jangka menengah dan panjang saya saham gitu. Jadi saya di saham ini juga saya mau coba belajar untuk saham Eropa dan saham Indonesia gitu untuk tabungan saya di Indonesia. Tuh. Baik, dibagi-bagi lah ya Mas ya, jangka panjang dan jangka pendeknya. Ya untuk SBN mungkin jangka panjang kali ya gitu. Iya betul. Masih mikir-mikir mana anak orang nih yang mau dilamar. Udah ada belum Mas? Oh ya ada sih sekarang, cuman kan jadi korek-korek salah. volatilitasnya kan nggak ada yang tahu gitu. Apa nektur berlagu pakai volatilitas segala. Kayak saham ya Pak, ada volatilitas. Yang penting diri kita tuh jangan sampai undervalued. Kita overvalued. Iya, kalau ini sih orang tua ngajarin ya selalu low profile tapi high profit gitu. Oh iya. Keren. Iya, catat. Oke. Nah, berarti lanjut lagi ke Pak Budi ya. Ada nggak pesan dari Pak Budi atau Bu Ade ini untuk Mas Raka dan adiknya nanti yang mau kerja, dan nanti untuk adiknya yang mau kuliah di Jerman ini nanti?